Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada. Saya akan menyampaikan materi pendidikan ekonomi yang berjudul uang. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Yang kedua, fungsi uang. Fungsi uang secara umum. Uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. A. Fungsi asli. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Dan yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai. B. Fungsi turunan uang. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan tersebut diantaranya: yang pertama, sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang. Dan yang kelima, sebagai alat penimbun kekayaan. 3. Jenis uang. A. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. A. Uang logam. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu 1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya, Rp100 atau Rp500. Dan yang ketiga, nilai tukar atau real. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. B. Uang kertas. Selanjutnya, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. B. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kertal atau kepercayaan dan uang giral atau simpanan di bank. Yang pertama, uang kertal atau kepercayaan, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kertal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. C. Uang berdasarkan nilainya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh dan uang tanda. Yang pertama, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Dan yang kedua, uang tanda. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas
pemerintah mengeluarkan biaya Rp750.000. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.